Oke, assalamualaikum, selamat sore Sobat Sento Aquarium. Jadi sore ini kita masih ada di kawasan Kota Tuban juga. Nah, kebetulan kita main di rumahnya Mas Hendrik. Kali ini kita akan review kolamnya beliau. Dan kebetulan ini Mas Hendriknya sudah ada di samping saya. Sebenarnya bukan kebetulan ya, sudah janjian Mas ya. Jadi sudah janjian karena orangnya sibuk sekali. Jadi kita akan tanya-tanya soal seputar kolam beliau ini. Ya. Kolamnya ini dibuat tahun berapa, Mas? Ini kurang lebih 2 tahun di sini. 2 tahun Ya. dari Dulu tahun kolam itu 2021. ada di belakang. Dulu di belakang. Awalnya di belakang. Ya, tahun 2013-an itu. Terus teman-teman itu banyak yang ke belakang terus akhirnya. Jadi agak Nggak enak juga ya, masuk-masuk. nggak enak sama suami istri, sama anak juga, sama mertua juga nggak enak. Akhirnya dipindah di sini. Jadi ini baru 2 tahun lah. Awal mula membangun kolam ini sebenarnya untuk biar teman-teman nyaman saat main aja ya, Mas? Iya. Biar nyaman sambil ngobrol bisa lihat ikan di sini. Sambil ngopi-ngopi sampai malam lah biasanya. Jadi ikan ini mulai dari belakang juga, Mas? Iya. Terus Bagian dipindah ada di yang sini ya? dari belakang ini. Dulu polosan, banyak yang polosan belakang gini. Sekarang di depan ini ganti kebanyakan gusanke karena ini kena panas. Diganti gusanke lah kebanyakan di sini. Jadi lebih ke ikan warna ya. Ya. Untuk lebarnya ini, Mas, untuk luasnya kolam ini berapa ini ukurannya? Ini kurang lebih panjangnya 37. 3,7 meter. Ya, 3,7. Yang sana 3,5. 3,5 plus filternya itu Ya, plus filter. Jadi sekitar 70 13 ton lah perkiraannya. Ini kelihatannya agak dangkal ya, Mas. 1 meter? Ya, ini 1 1 meter. Karena punya anak kecil mau dalam-dalam nggak berani. Benar. Khawatir nanti luput dari pantauan nyemplung Ya, di sini. takutnya seperti itu. Tapi sebenarnya untuk ikan sendiri pengaruh enggak, Mas? Kedalaman kolam itu sebenarnya untuk pertumbuhan ikannya. Kalau saya itu faktor pertama itu kan dari bibitnya ya. Kalau memang bagus ya besar lah. Terutama gen ikannya. gennya ya, gen ikannya lah. Terus air baru mungkin kedalaman atau pengaruhnya berarti nggak banyak sebenarnya. Ya, besarnya kolam. Karena kita lihat di sini memang ya lumayan jumbo-jumbo juga ikannya ya. Ya. Rata-rata 50-60 cm ya? Ya, 50 sampai 60 lah. Iya, 60 cm. Ini untuk airnya, Mas, sering diganti-ganti juga atau? Ya, biasanya bebasnya waktu libur hari Sabtu, kalau enggak hari Minggu. Jadi seminggu sekali dikurangi. Ya. Mungkin 15% tapi cuma gitu ya. Ya maksimal 20% maksimal. Karena memang order ya, kalau nggak sering dikuras Ya. biasanya airnya menguning Ya. atau agak hijau gitu, Mas. Tapi ini dari pertama buat nggak pernah menguning, nggak pernah. Karena media filter yang dari kolam belakang itu, terus saya pindah di sini. pindah ke sini langsung. Ya. Jadi yang belakang sekarang udah nggak ada. total ya? Ya, Sudah hilang ya. jadi taman belakang. Jadi ya Fokus di langsung jernih lah. Karena memang medianya sudah ada bakterinya Ya. juga yang langsung pindah sini. Bakterinya masih ada, masih hidup. Untuk medianya, Mas, ini pakai media apa ini? Ini kebanyakan saya cuma pakai karang
apa jahe itu ya, Karang jahe. garang jahe kebanyakan itu. Ada 5 filter. Tapi yang satu cuma untuk kontrol untuk bebo saja. Bisa kita lihat Iya, langsung ke. mari. Oke. Jadi kita akan ngobok-ngobok filternya ya teman-teman. Kita buka saja. Yang ini untuk air lipnya kita pakai Pakai air lip. 2, iya, pakai 2 Jadi kita bongkar saja. pompa. Kita gerebek. Ini kayunya pakai kayu apa ini mas? Nah, Biasanya ini agak enteng. mohon maaf ini agak kotor ya. Nggak apa. Ini hanya kayu kapal, buat kapal. Lama nggak dibuka Ya, ya. sudah 2 tahun belum pernah saya bersihkan. Kita buka teman-teman biar Jadi mohon maaf kalau kotor, tapi masih jernih lah. jadi cukup sederhana. Ini di chamber pertama sini mas ya berarti ya. Ya, chamber pertama yang ini Chamber pertama pakai pakai full jaring nelayan. nelayan. Yang putih atau yang hijau? Yang hijau ya sama yang putih saya Campur campur ya? itu aja. Karena kadang-kadang keluhan yang putih itu sering buntu istilahnya. Mas. Oh ya, ya. Kotoran lebih cepat Soalnya agak rapet ya. bersihkan ya. Iya. Akhirnya teman-teman banyak yang pakai yang hijau lebih Yang mudah hijau. bersihkan juga. Ya ini kebanyakan banyak yang hijau. Cuma saya campur gitu aja. Ini yang chamber 1 sama chamber 2-nya. Chamber 2 jaring juga. Mas? Juga jaring juga Jadi sama. mekanis ya, istilahnya. Ya 2 ini. Jadi ini ya sebenarnya waktunya bersihin semua ini. Jadi untuk sirkulasi pakai pipa ini ya. Iya, pakai Berapa ya? 3 dim? 4 dim? pakai ya sekitar 3 dim ya Mas. 3 ya. 3 inci 3 2. dim. Untuk yang chamber 3 baru biologisnya ya. Pakai Ya, satu pakai- gondrong sama. Ini pakai yang bulat-bulat itu apa namanya? Ini yang ini. Oh biobol ya. Ya biobol yang ini. Biobol juga. Ini gondrong. batu apa Kali ini? itu ya. Ya batu kali itu Mas. Jadi ya agak kotor Mas. Tapi bakterinya ada. Jadi memang sistem filternya sederhana tapi hasilnya maksimal juga. Ya, yang chamber biologi Biologis, ini ya. ini dikasih aerator. Oh, ada Ya. aeratornya. Ya, ada aeratornya biar bakterinya hidup. Ini sangat penting ini. Agar Pak, di kolam sini ini untuk aeratornya. Ini oh, apa? dari air lip itu ya. Ya, lah Bagiannya ini biasanya kalau saya kerasin, Oh, tapi pakai pipa. biasanya saya nggak terlalu besar lah. Yang penting ada apa? Udaranya lah. Penembungnya masuk. Ya ada oksigennya lah. Jadi kalau kebesaran ya gini terus Ya, kotorannya akhirnya masuk ke ya samping. masuk ke dia agak kotor, nanti bersih lagi. Untuk aeratornya pakai berapa LP ya? Oh, itu apa? Itu pakai LP 20 sama LP 40. 2 aerator. 2 mesin. Ya 2 aerator. Sini saya taruh sini biar gak kelihatan gak kelihatan dari luar atau kena hujan lah. Kita tata lagi ya, teman-teman. Sudah Mas Doni, nanti saya benerin aja. Untuk makannya Mas berapa kali ini sehari? Ini kalau makan ini sesuka saya Mas, nggak pernah nggak gitu. Yes. Tapi 1 kilo itu biasanya cuma untuk 3 hari. 3 hari 1 kilo ya. Ya, untuk 3 hari lah. Jenis growth atau dicampur sama color juga? Ya, saya campur. Di mix ya. Nah, itu Untuk kalau menjaga warna walaupun Ya, outdoor tapi tetap itu asupan itu ya nutrisi juga dari ya pakan. harus. Walaupun tidak terlalu banyak, yang penting ada untuk buat warnanya.
Pernah ada yang diikutkan kontes juga ini? Ada Ya? yang Cagoi ini, Atau ini dulu ya? ini juara 5 yang ini coklat itu Waktu di mana ya, di Banyuwangi gitu. Di Banyuwangi. Terus yang Midori itu Laber di Ini Gresik juara 3. Terus yang Karamel itu juga pernah juara 3, tapi saya lupa. Ada sertifikatnya tapi saya lupa di mana. Kalau nggak di Malang ya di Lumajang gitu, perkiraan. Sebenarnya untuk polos-polos itu lebih bagus di bodinya Mas ya? Ya, Bodi kalau lebih polos bisa itu bulky-bulky. yang penting body. Iya, karena memang Jadi, dari segi makan juga mereka lebih rakus ya, dibanding yang lebih warna rakus. sebenarnya. Lebih jinak juga lah. Iya, untuk ikan-ikan polos. Lokal semua ya Mas isi ikannya? Lokal lah. Lokal semua. Kalau impor dulu pernah, tapi nggak sampai besar, udah dibawa temen gitu. Jadi ada yang suka dijual juga sebenarnya. Ya dulu kalau temen Ada yang minat ya, bisa diambil tapi juga. sekarang kelihatannya udah Eman istilahnya. ya udah besar-besar. Sudah dirawat dari kecil, Dari akhirnya kecil. gede-gede diangkut kan rasanya kehilangan. Ya, ini sudah ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ada. Tapi kebanyakan 2 tahunan. Dari ikannya sendiri belinya dulu di lokal-lokal sini atau lelang? Atau gimana? Ya ada yang di lokal sini ada di mana? Blitar ada, Ambil sendiri ke Blitar? dikirim. Oh dikirim sini? Ya, kirim. Terus lelang juga ada. Ya, tapi udah ini agak lama sudah nggak pernah ini ya. Ngebit-ngebit udah. Ini misalnya udah cukup ini. Benernya mau dikurangi ini benernya. Misalnya kapasitas ini kan 13 ton. Kalau saya pribadi kan satu ikan itu sebenarnya 1 ton. Oh, per 1 ton 1 ikan? Ya, kalau jadi ini untuk ya, kepadatannya sendiri sudah cukup ya? ya ini ada 19 ekor. Makanya sebenarnya maksimal lah saya 15 ekor sebenarnya. Nanti biar bisa lebih besar lagi. Kadang orang itu kalau udah buat kolam seperti ini pengennya beli nambah Ya, tanpa memikirkan kapasitas di kolam itu sendiri mampu enggak, karena filter juga akhirnya kewalahan Mas. Ya. Kalau kebanyakan. kalau saya pribadi yang penting itu ikan nggak usah terlalu banyak, yang penting berkualitas. Kualitas ya, jadi Ya. lebih ke kualitas, enak dilihat juga Ya, akhirnya. kalau banyak ikan tapi yang nggak berkualitas juga teman makannya juga banyak, terus apa bebusnya juga harus sering ya, perawatan airnya juga ribet lah, harus hati-hati. Tapi kalau ikan sedikit tapi yang berkualitas itu lebih enak lah, nggak terlalu ribet lah. Pernah kejadian mati karena sakit atau loncat seperti itu? Sementara ini nggak pernah. Belum pernah ya? Iya, kalau loncat sakit ada tapi nggak pernah sampai Nggak mati. sampai mati ya? Kalau sakit saya diemin di sini Mas, nggak berani ngangkat. Oh, tanpa Kalau- karantina sendiri? Nggak, saya Ya, nggak pernah. Soalnya sakitnya nggak terlalu parah lah. Kalau ada ikan sakit terus kita cepet-cepet ngangkat, nanti takutnya tambah stres. Kita lihat dulu kalau sakit perkembangannya 3 hari 4 hari itu gimana. Kita puasain, kita lihat aja pergerakannya dia. Nanti kalau sudah puasa 3 hari kok kelihatannya sudah nggak diem ya Mas ya, sudah apa biasa. Gerakan, Nah itu mulai sudah makan lagi. ya kita Berarti- kasih pakan sedikit-sedikit. Kalau kita lihat ada yang salah satu ikan mungkin diam, mungkin sakit itu langsung stop pakan Mas ya? Ya stop pakan. Stop pakan. Kalau saya pribadi jangan langsung bingung langsung diangkat. Soalnya kalau
diangkat itu stres dia nanti. Justru Tambah kaget ya. akhirnya tambah sakit. Kita lihat kondisinya, tapi kalau sudah parah ya kita angkat. Harus dikarantina. Ya harus karantina. Kadang memang cuaca kemarau dingin seperti ini, bulan 6, 7 Ya sampai 9 itu biasanya memang rawan ya. rawan. Apalagi order kalau gitu. lihat ini, kalau ada orang main layangan Main itu layangan. sudah Iya. wah, waktunya ini harus optimal, harus Makanya lebih juga ya. sedikit dikurangi ya. Pakan harus dikurangi, harus sering itu ya, maintain air lah. Iya, benar-benar. Harus sering-sering diperhatikan. Ya, Bisa sambil coba dikasih makan, Mas. oh ya, Untuk pakannya sendiri kering, Mas ya. ya pakan kering, masuk Kadang ada pakan, beberapa orang itu pakai dikasih air dulu. kasih air dulu ya. Kalau saya itu gini Mas, tergantung gen ya Mas ya. Mm-mm. Karena biasanya ada orang yang dikasih air dulu itu takut perutnya buncit. Oh, akhirnya ngembang tadi Ya. pakannya. Oh, gitu. Jadi mungkin pencernaannya yang kan agak keras ya kalau Mm-mm. kalau kering itu ya. Mm-mm. Tapi kalau saya sementara nggak pernah Mas. Jadi kering terus ya. Langsung kering aja nggak apa. Tapi memang yang bagus memang direndam sebenarnya Direndam air, yang ya. bagus sebenarnya. Tapi ya karena kita langsung sering aja makanin aja ya. Tapi efeknya kalau direndam itu ikan juga cepet Pencernaannya. iya cepet apa istilahnya lapar lagi akhirnya. Iya cepet. Soalnya cernanya mudah Nah, dia. lebih mudah dicerna. Tapi saya nggak pernah. Ya terkadang kayak gitu dulu Mas. Karena dulu saya punya kasus ikan saya itu buncit perutnya. Itu Mm-mm. katanya kalau kasih makan itu harus harus dibasahi dulu. direndam. Ya. Akhirnya terus saya tanya-tanya lagi sebenarnya kalau gennya memang bagus itu Tidak pengaruh ya dari ya. pakan. nggak pengaruh lah. Saya coba ya tidak ada yang buncit. Yang penting makannya yang berkualitas. Ini tips untuk teman-teman Mas Hendrik. Kalau mau milih ikan untuk kita lihat sepintas gitu, biar tahu ini kualitasnya bagus atau jelek itu, ada trik khusus nggak untuk milihnya? Ya kalau saya itu kalau kepingin ikan besar itu saya biasanya lihat di pangkal ekor. Kalau di pangkal ekornya dia itu besar itu biasanya ikannya juga akan jumbo, akan putih. Identik besar Ya, akhirnya. Ya? genetik. Terus kedua kan kita nggak pernah lihat induannya Mas ya. Cuma katanya Ya, katanya. gitu. Jadi kita ya harus teliti aja Ya, sendiri. kadang seller ya Ya seperti kita itu lihat lihat kepala, lihat pangkal ekor aja lah. Kalau soal pattern, soal pola itu kalau saya pribadi tidak harus ikan yang juara harus itu enggak. Yang penting kita suka aja. Kita suka, apalagi kita suka tapi patternnya juga masuk ke show itu juga bagus, sudah Lebih seneng. bagus. Tapi terkadang ada Mas kita itu suka polanya tapi tidak masuk kriteria show. Jadi itu kembali ke Ya, selera ya. ya selera sendiri. Jadi untuk sepintas kita milih itu lihat dari kepalanya yang besar mungkin Ya. ya, dan pangkal ekor ya. Ya pangkal ekor. Itu jadi besok besarnya identik bisa jumbo ya. Tapi kalau di mana breeder yang bagus-bagus itu biasanya kan dilihat ini Direkom, ya induannya lah. Induannya 80 cm, Benar, 90 cm. Ya karena breeder juga ini dipercaya ya sama Jadi kalau pembeli. bisa ambil di seller yang Ya. benar-benar rekom ya. ya yang Track record sudah dapat. rekom lah. Gitu ya. Kalau ini saya cuma lihat di kepala sama pangkal ekor aja. Karena nggak pernah beli yang dari seller ternama Iya, juga enggak. Jadi ya tapi alhamdulillah lah hasilnya juga
sudah cukup lah buat saya. Kalau untuk kolam Iya. sudah cukup. Banyak kan betina ini Mas ya? Iya, ada yang Banyak kan betina, ada yang Karena memang betina lebih bisa jumbo. ya dibanding lebih yang besar. Cuma Tapi- dari segi warna mungkin agak kalah mungkin. Ya, cuma nggak bisa punuk lah kalau Iya. betina ya. Sekarang kan musimnya yang punuk-punuk Ya. gitu ya. Kayak gini punuk-punuk gini. Tapi kalau saya tuh punuk itu bonus saja Mas. Yang penting itu jumbo dulu ya. Benar. Karena saya dulu juga pernah punya ikan punuk itu nggak bisa jumbo ya, segitu aja. Tapi punuk dia. Tapi kalau saya lebih suka ya yang jumbo gitu aja. Jadi ikan itu kalau jumbo memang lebih asik untuk dimainkan seperti ini ya. Ini dulu untuk desain kolamnya Mas Hendrik sendiri atau langsung dari yang Ini dulu sama tukang kolam saya sendiri, tukang sendiri lah. Tapi Jadi bukan tukang kolam ya, memang tukang rumahan gitu. ya tukang rumahan. Cuma saya dibantu sama Mas dari Mas Baim Koi, diajari dulu, digambar Mas Ridwan ya, pipa-pipanya ya Mas untuk Ridwan itu. sirkulasinya. Nah saya praktekkan sama tukang. Ya akhirnya juga bagus lah. Ya terima kasih Mas Ridwan itu. Ya. Karena memang untuk membuat kolam ini kalau bisa jangan asal dari awal. Kalau sudah salah, nah, untuk bongkarnya lebih sulit. Iya, Jadi memang harus minimal ada konsultan sendiri lah untuk iya. Jadi Untuk pembuatannya. ada yang kolam itu budgetnya apa? Minta murah, tapi kualitasnya nggak Nggak bagus ya. Nanti bongkar lagi, benar-benar. biaya lagi Mas. Kalau Yang- saya pribadi, kita kan apa ya? Hobi cari seneng. Jadi ya sekalian lah yang berkualitas, ikan juga yang berkualitas biar kita seneng. Jangan hobi kita susah, nah, ikannya kok sering sakit. mati, ya sering sakit, kolamnya bocor, ya itu bukan cari hobi, tapi cari stres nanti Iya. ya. Bukannya terhibur malah susah mikir Iya. ikannya. Ya, Kalau terpenting ikannya memang juga ini nggak besar-besar itu kan ya juga gimana senang ya nggak seneng lah nggak. senang. Jadi ya semuanya yang berkualitas lah. Kalau saya pribadi walaupun tidak banyak ikannya yang penting berkualitas. Iya, iya. Kadang ikan biasa tapi banyak harganya sama kayak ikan sedikit tapi yang berkualitas. Ya, itu. Kadang dilihat temen juga kita nggak pede kalau Ya, ikan. wah, jadi kalau ada tamu itu juga ikut seneng, wah Iya. ikannya besar bagus ya nih. Nah. Benar, benar. Kalau ikannya buncit kurus ya, nah itu kan juga nggak enak dilihat yang kurang serk lah. Jadi dulu untuk buat kolam dengan ukuran segini budget berapa? Ini kalau sama tukang sendiri mas, bukan borongan sama pembuat kolam itu sekitar ya 25-an. 25 juta sudah Ya. jadi seperti ini ya. Include filterisasinya, Itu belum ya? Fisiknya saja. Ya fisiknya aja belum. Kalau sama filter ya sekitar 30-an. 30-35 Ya juta sama ya. filter sama pompa sama semua itu. Non kaca ini ya, pakai beton semua ya. Ya ini cor semua mas. Jadi ya itu kalau buat yang masuk berkualitas saja biar awet. Benar, benar. Ada teman-teman itu yang buat asal 2 tahun 3 tahun Kadang bocor ya rembes karena cornya kurang bagus. Jadi bongkar lagi biaya lagi ya. Ya, sebenarnya yang utama memang tempatnya dulu kita maksimalkan. Untuk ikan kan bisa pelan-pelan. Ya isi. kalau ikan dulu beli ikan ya kecil-kecil mas, satu. Kalau ada rezeki ya beli lagi, nggak langsung semua ya Iya. nggak kuat. Yang pengen yang bagus ditukar Ya. gitu ya. Kalau pengen naik grade ya dijual, beli yang grade yang lebih Ganti yang lebih bagus bagus. gitu Benar, ya. benar. Jadi pelan-pelan sambil dinikmati saja. Ya kalau sudah bosen kadang ya
ganti gitu ikannya. Tapi ini udah lama nggak pernah ganti Mas. Saya kira udah cukup. Udah seret ya di hati. Ya, cuma pengen satu aja tanco soa itu tapi belum keturutan. Karena sudah punya tapi ini agak kebentur kepalanya ini. Nah ini agak sobek yang tanconya. Iya. Jadi mau maksimal, ya mau cari tanco soa satu lah. Di situ sudah nggak cari dulu lah. Ini ya baru posting-posting yang cocok harga juga. Banyakan saya pribadi suka yang maruten, Pak Doni. Iya. Jadi yang kepalanya merah. Terus saya suka kayak gini maruten kelihatan soa. penuh ya itu Ya, motifnya ya. ya. Jadi suka tanco maruten itu. Ini banyakan kan tanco sama maruten Iya, semua di benar. sini. Karena nggak tahu dari dulu memang suka lihat ikan maruten soa, maruten kuaku, terus tanco soa, tanco kuaku itu suka. Jadi ya 90% maruten semua lah. Oke Mas Hendrik, terima kasih untuk Ya. waktunya dan kesempatan yang diberikan pada kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pecinta koi khususnya. Dan semoga Mas Hendrik sehat selalu dan ikannya juga Ya, sehat. amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.